Halo, selamat siang teman-teman pecinta kuliner. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat YouTube saya, my experience. Nah, sudah memberikan subscribe, like juga komen. Thank you so much. Terima kasih banyak. Semoga selalu diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, dalam keadaan WFH, tapi saya juga kepingin mereview makanan, dan yang makanan sehari-hari enak banget ya. Itu nasi, kemudian sayur lodeh, empal, dan sambal. Wow. Nah, jadi apa yang saya sampaikan, info-info, masukan-masukan, insya Allah bermanfaat ya. Siapa tahu setelah melihat tayangan ini teman-teman langsung bikin sayur lodeh, bikin empal goreng, dan sambal terasinya mantap ya. Iya, tapi kalau tidak berkenan ya mohon maaf ya. Jadi untuk mengisi waktu memang saya berkebun, dan apa yang saya sampaikan memang saya lakukan, hasilnya seperti apa saya juga sampaikan. Kalau memang tidak berhasil ya karena apa gitu kan ya, saya juga harus sampaikan. Kemudian di samping berkebun, saya pastinya akan menayangkan berbagai macam destinasi kuliner-kuliner, dan juga hasil-hasil kerajinan, jadi seperti batik, tenun, kemudian bordir ya, pasti teman-teman suka kan. Dan insya Allah teman-teman juga bisa berkunjung ya setelah melihat vlog-vlog saya, my experience di channel saya. Baiklah, kali ini akan saya mereview nasi putih, sayur lodeh, empal goreng, dan tempe goreng dengan sambal. Apa sih enaknya? Nah, apa bumbunya juga apa gitu ya. Oke, saya coba ya untuk memberikan tayangan ini supaya terinspirasi untuk makan juga nikmat, merasakan kenikmatannya ya. Oke, baiklah, kita lihat ya makanannya seperti apa, kemudian rasanya, dan bumbunya apa toh. Oke. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Saya suka loh dibungkus daun seperti ini, nggak apa-apa. Habis masak nasi, terus ambil daun pisang dibungkus, rasanya itu akan beda. Nah, nasi putih, kemudian ada sambal terasinya, dan ada empal goreng, tempe goreng, dan juga sayur. Sayurnya ini saya pakai labu siam diberi irisan tempe. Nah, mana dulu nih? Oke, kalau nasi putih pastinya ya, kalau dimasak di rice cooker kurang. Tapi kalau pakai kukusan kayak zaman dulu itu rasanya beda ya. Bau kukusnya itu loh. Apalagi kalau kompornya pakai kompor kayu. Wah, enak banget ya. Kemudian yang kedua empal. Oke, empal. Empal goreng, pastinya dagingnya harus dipotong, jangan yang bikin alot. Jadi memotongnya mesti melintang ya. Jadi tidak motong yang simetris begitu ya. Simetris jadi alot. Jadi memang harus melintang. Jadi melintang itu apa ya? Miring-miring begitu deh. Jadi supaya nggak alot dagingnya itu. Kemudian setelah diiris-iris, dagingnya pastinya direbus. Nah, kalau direbus itu yang sekarang sih banyakan pakai presto, lebih cepat ya. Tidak makan gas banyak, lebih panas banget dan cepat ya. Kemudian kaldunya nanti bisa dipakai untuk campuran sayur ya. Jadi gurih gitu ya. Kemudian setelah direbus empuk, dagingnya dibumbuin. Nah, bumbunya adalah
bawang putih, garam, kemudian ketumbar supaya dagingnya terasa legit ya. Jadi garam, bawang putih, ketumbar, kasih air dikit, kemudian dikubak-kubik, dibolak-balik baru disereng gorengnya. Kemudian ada tempe goreng. Nah, tempe goreng membuatnya seperti apa sih? Ya sama aja sih. Tempe goreng itu ya bisa apa namanya? Garam, kemudian ketumbar ya, tapi dikasih bawang putih juga oke ya. Biasanya sih kalau tempe sih nggak pakai bawang putih, ketumbar sama garam ya. Tapi kalau saya sih saya campuri juga gitu. Saya campuri juga bawang putih gitu ya. Nah, direndam beberapa saat, kemudian baru digoreng tempenya ini ya. Tadi empal, tempe, nasi. Nah, sekarang sayur. Oke. Ini adalah sayur lodeh ya. Sayur lodeh, kemudian ini saya pakai apa ini namanya? Irisan dari labu siam. Nah, irisan labu siam dirajang biasa aja, kemudian direndam dulu dalam air. Nah, setelah itu rajang-rajang juga tempe kecilnya, kemudian rajang juga cabenya itu saya pakai cabai yang gede. Kemudian dirajang kecil-kecil gitu ya. Nah, terus kemudian bumbunya apa? Bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, kemudian ketumbar, kemudian kencur, kemudian lengkuas. Nah, itu dia bumbunya ya. Sekali lagi, bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kemudian kencur, terus diberi lengkuas ya. Terus kemudian bumbunya, kalau saya sih bumbunya saya gongso sedikit ya, dengan minyak dikit, kemudian bumbu yang halus tadi digongso, kemudian ditambahkan air sedikit, dimasukkanlah tadi rendeman labu siam. Kemudian dimasukkan, dioseng-oseng, tempenya juga dimasukkan, kemudian tambahin air secukupnya, diberi garam dan gula. Kalau saya sih itu ya, nggak pakai penyedap saya. Gula kemudian ditambah dengan garam, dan kemudian masukkanlah santan ya. Santannya biasanya yang encer dulu, baru belakangan diberi yang kental. Aduk. Kemudian kalau sudah apa itu namanya ya, mendidih, dikecilkan apinya, jadi supaya bumbunya menjadi apa kalau orang Jawa bilang tanek gitu ya. Tanek itu merasuk itu apa? Meresap maksudnya gitu ya. Oke, inilah sayurnya, lodeh ya. Nah, satu lagi apa nih? Sambal. Nah, sambalnya bagaimana membuatnya? Kalau saya sih ada bawang merah, kemudian ada cabai kecil rawit merah, kemudian juga dengan apa itu namanya? Cabai merah gede. Jadi cabai merah gede, cabai merah kecil, kemudian saya tambahin bawang merah sedikit. Nah, terasinya supaya lebih nendang memang harus dibakar. Kalau ibu-ibu mau digoreng ya silahkan. Tapi kalau saya sih saya bakar ya. Kalau dibakar tuh lebih bagaimana gitu ya. Nah, itu adalah sambalnya. Nah, itulah makanan kita siang hari ini. Nasi putih, sayur lodeh, empal goreng, dan tempe goreng. Ki semua enak epol. Mau dicoba? Oke. Nah, jadi walaupun di rumah aja nasinya dikepelin aja di apa itu namanya? Daun. Nah, itu nanti akan terasa nasinya itu. Jadi bau-bau daun gimana gitu loh. Kalau memang nggak ada ini apa namanya, di rumah nggak ada kukusan ya, dandang kukusan, ya wes lah pakai rice cooker. Tapi yang penting di apa itu namanya? Di ini. Dibungkus sama daun pisang. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Kayak apa toh?
Iya, kamera sudah menghadap ke saya. Ini dia nasinya. Pedas. Sayurnya. Bukan main. Kena apa? Empat lagi. Oh, enak nemen. Oh, saya begini makannya nih. Nasi putih. Sayurnya. Empal. Enaknya pol, mantep. Ini adalah salah satu pilihan teman-teman. Jadi bisa nasi putih dengan sayur bening bayam, ya tak? Enak tak? Ikan goreng. Kali ini nasi putih, sayur lodeh, kemudian ada empal, tempe goreng dan sambal. Top. Menjadi salah satu pilihan teman-teman di siang hari. Maem bersama keluarga. Cihui pasti oke. Nah, sekali lagi ya teman-teman. Jadi tadi sudah saya tayangkan bumbunya apa, kemudian cara memasaknya. Sayurnya top banget kan? Enak banget ini. Oh, enak pol. Tapi nggak usah kita pakai bumbu masak loh saya ini. Nah, ini nih. Bagaimana ini? Coba. Ya, sekali lagi ya. Mau enak loh. Terus. Iya. Empal. Enaknya luar biasa. Modalnya nggak banyak kok. Ya daging sekali-sekali, sekali-sekali ikan, sekali-sekali ayam, ya toh? Ayam goreng dengan sambal penyet enak juga. Sayur bening bayam dengan apa? Ikan bandeng goreng. Baiklah teman-teman, semoga masakan di rumah masing-masing selalu enak dan keluarga selalu menyukai. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Ini suasana pandemi belum berakhir, jadi memang harus selalu berhati-hati. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan memang harus selalu dipatuhi. Tetap memakai masker ya. WFH di rumah, kalau nggak penting tidak usah keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan you